mahasiswa Merdeka, baik lagi sama aku Kinan. Dan kali ini kita jalan-jalan ke salah satu candi yang ada di Kabupaten Malang, yaitu Candi Jago. Kita akan langsung bertemu dengan narasumbernya, Mas Adit. Jadi langsung ikutin aku ya. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Mas Adit. Ya, Halo Mas Adit, saya Kinan dari mahasiswa Universitas Merdeka Malang ya. Dan saya ingin meminta waktunya nih dan bertanya-tanya mengenai Candi Jago ya Mas Adit ya. Boleh ya? Monggo silakan. Nah, kenapa kita mau tanya nih, kenapa kok candi ini dinamakan Candi Jago Mas Adit? Candi Jago ini adalah salah satu pendarmaan atau apa ya istilah pendarmaan itu. Ketika Raja Singasari ada yang wafat, kemudian dicandikan dan dipuja sebagai Batara. Itu dicandikan di sini, namanya Jajago. Itu disebut dalam KKW Negara Kertagama, kalau nggak salah itu pupuh ke-41 baris keempat. Itu disebutkan bahwa namanya memang Jajago dari dulu itu. Jajago itu nama Jawa kuno yang artinya kejayaan. Nah, di dalam KKW itu juga disebutkan jika candi ini diperuntukkan untuk Raja Wisnuwardana, raja keempat Kerajaan Singasari gitu. Kemudian atas perintah beliau, candi ini dibangun pada tahun sekitar 1268 Masehi dan selesai pada 1280 gitu Mbak. Tapi kemudian lambat laun seiring dengan perkembangan kan pasti ada yang rusak, baik itu karena faktor alam atau mungkin karena apa gitu ya. Kemudian pada tahun 1343 ketika itu Majapahit sudah berkuasa, kebetulan ada salah satu keturunannya namanya Aditya Warman. Nah, Aditya Warman itu kemudian merestorasi nih Candi Jago ini dan menambahkan arca Amogapasa yang ada di sana. Nah, ya itu termasuk salah satu tambahan. Berarti Kalau dari Candi Jago sendiri ini peninggalan Kerajaan Singasari ya Mas? Iya, sebenarnya dari Singasari kemudian direstorasi kembali, direstorasi ulang dari di masa Majapahit, terlebih lagi oleh Aditya Warman. Nah, itu salah satu raja Melayu juga, Pagaruyung. Jadi masih ada hubungannya Jawa dengan Sumatera gitu. Sumatera, Iya. betul. Nah, selain di Jawa nih ya Mas ya, dan di Sumatera, apakah ada candi serupa seperti ini di kota-kota atau provinsi lain gitu Mas? Kalau dari fungsi ritual atau fungsi ibadah, sebenarnya ada beberapa candi ya, tempat pemujaan, karena candi sendiri kan adalah tempat pemujaan. Itu ada di Sumatera. Misalnya dari masa-masa yang lebih tua, dari masa Sriwijaya ada Candi Muaratakus dan sebagainya, itu ada. Tapi bahannya karena menyesuaikan dengan kondisi alam, jadi bisa berbeda-beda. Ada yang dari batu bata merah, seperti ini kan ada dasarnya. Oh iya. Tapi kalau di Jawa lebih umum itu pakai batu andesit, karena ya itu masih batu andesit. Iya. Karena lebih banyak gunung berapi kan di sini. Nah, perbedaannya kan gini ya Mas ya, selama ini orang-orang tuh tahu di Jawa ini cuman ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan aja nih ya. Iya. Apa perbedaannya Candi Jago ini dengan Candi Borobudur dan Prambanan yang sering kita kenal selama ini gitu? Iya. Kalau dari sisi arkeologis ya, dari sisi sejarah juga,
sebenarnya ada dua langgam atau dua gaya pembangunan candi yang terkenal di Jawa. Yang pertama itu dari masa Jawa Tengahan, kemudian dari masa Jawa Timuran. Nah, periode Jawa Tengahan ini dimulai ketika masa Medang atau lebih dikenal ada yang nyebut juga Mataram kuno. Lah, seperti Borobudur dan juga Prambanan itu dari masa Medang atau dari gaya Jawa Tengahan. Makanya dengan ciri khas beberapa bangunannya itu berbentuk tambun kemudian agak besar. Kemudian kalau dari ciri Jawa Timuran itu dimulai ketika terkenalnya mulai masa Singgasari. Kediri sebenarnya juga ada tapi kan tinggalannya sudah banyak yang hilang. Dari Singgasari, Majapahit ya pola bangunannya itu lebih ramping gitu. Dan kesannya kan agak kecil kalau ramping. Kemudian dari pola pahatan reliefnya juga agak berbeda. Misalnya kalau di tipe Candi Jawa Tengahan itu lebih naturalis gitu, seperti bentuk manusia umumnya. Kemudian pahatannya itu sangat dalam. Kalau di tipe Jawa Timuran agak tidak begitu dalam ini ya. Oh iya, jadi masih tidak terlalu dalam. Tidak terlalu dalam. Kemudian pola penggambaran reliefnya itu agak distilir. Jadi menyerupai bentuk wayang lah yang kita kenal saat ini. Oh iya. Mungkin kita bisa sambil jalan-jalan ya, siap. sambil lihat-lihat bentuk reliefnya dan juga mungkin bisa diceritakan nih, karena kan biasanya setiap relief itu memiliki cerita sendiri ya Mas. Oh iya. Dan itu juga saling berhubungan. Ya. Nah mungkin bisa nanti diceritakan yang mana cerita yang menarik dan mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu. Oke, siap. Boleh. Dan sedikit tambahan ya Mbak, Iya. mungkin dari yang Mbak tanyakan tadi tentang Candi Borobudur dan Prambanan. Oh, iya. Apakah ada bedanya dengan Candi Jawa Timuran? Salah satu perbedaannya tadi dari sisi bangunan dan bentuk. Ya? Kemudian dari sisi latar belakang keagamaannya. Oh, latar belakang keagamaannya. Ya, kalau dari masa Jawa Tengahan itu lebih banyak condong kalau Buddha ya Buddha, kalau Siwa ya Siwa atau dalam artian itu ya sih. Tapi kalau di candi ini, Candi Jawa Timuran terutama semenjak masa Singasari, Majapahitan itu sudah banyak yang sinkretis. Jadi perpaduan antara Siwa Buddha. Misalnya ini. Nah, di sini digambarkan ini dari kita bacanya sebelum kita membaca relief ada beberapa relief kunci yang perlu namanya relief kunci atau relief pandu. Jadi ada seperti keyword ya kalau kalimat gitu. Tapi kalau di sini ada relief kunci. Jadi dengan relief kunci itu kita bisa menginterpretasikan apa yang digambarkan dalam cerita ini. Kalau misalnya ini relief kuncinya kalau saya baca itu di sana ada mana ini? Ini. Nah, ini kan seperti sapi. Oh, iya, sapi ada banyak manusia di dalamnya. Ini adalah gambaran dari neraka Gomuka. Neraka apa? Gomuka. Apa itu? Neraka Gomuka. Lah, nanti ceritanya berawal dari sana. Jadi ini salah satu relief kuncinya untuk menginterpretasikan keywordnya, relief pandunya. Jika ini adalah bagian dari salah satu cerita itu namanya Kunjara Karna. Ya. Dan kemudian setelah kita menemukan relief kuncinya, kita harus tahu alur penggambaran cerita, pemahatan cerita. Jadi ada dua teknik pembacaan. Yang pertama itu di Jawa dikenal adanya teknik prasawiya dan pradaksina. Jadi pradaksina itu kita membaca relief dengan mengkanankan candi atau dalam artian itu searah jarum jam. Pradaksina. Dan kalau prasawiya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi candi berada di sebelah kiri kita. Kalau yang di sini uniknya ada beberapa relief yang bawah ada yang prasawiya, yang atas ada pradaksina. Jadi campuran. Ada yang bacanya seperti arah jarum jam. Iya. Ada yang sebaliknya ya? Iya. Oh, gitu. Kalau sini sebelah bawah ini prasawiya. Prasawiya berarti dari berlawanan arah jam. Kita candi berada sebelah kiri kita. Oh, gitu. Iya. Ini salah satu cerita Buddhis. Nah, lebih lengkapnya nanti. Kemudian yang di atas ada Krisnayana dan Arjuna Wiwaha. Itu salah satu cerita Hindu atau Siwa. Ya itu kayak ada bentuk-bentuk orang di situ ya, Mas ya? Iya. Itu beda cerita lagi. Oh, beda cerita lagi. Kalau ini singkatnya cerita Kunjara Karna. Jadi ada sosok raksasa di sebelah sana kan digambarkan. Tadi ada raksasa. Nah, itu tadi bentuknya apa, Mas? Ini raksasa. Nah, mulai sini bacanya. Ini raksasa ya? Ya. Jadi bisa digambarkan yang sebelah sana raksasa, kemudian ini sudah menjadi hampir sosok manusia, separuh manusia.
sebenarnya kalau dalam cerita itu separuh apa ya, Asura itu separuh manusia separuh raksasa gitulah, bertapa di Gunung Mahameru atau Semeru. Kemudian dia bertemu atau ingin mencari sebuah ilmu pengetahuan kepada Sang Wairocana, dalam artian dewa tertinggi. Bagaimana sih cara melepaskan kemelekatan duniawi. Nah, kita kan hidup ini tidak bisa lepas dari namanya ego dan sebagainya, Betul. keinginan dan sebagainya. Jadi dia sama, sifat-sifat keduniawan itu ingin dia lepaskan. Kemudian dia bertanya kepada Sang Wairocana, gambarkan sosok dewa bertangan 4 ini dewa. Kemudian Sang Wairocana, nah ini dewa-dewa ini kan berarti sudah masuk ke alam kayangan ceritanya gitu, settingnya. Kemudian Sang Wairocana membeberkan bahwa perjalanan dharma itu ketika kamu ingin melepaskan kemelekatan, kamu harus tahu dulu akibat yang akan ditimbulkan. Jadi ada sebab ada akibat, nah pasti itu. Kemudian Sang Kunjarakarna diutus oleh Sang Wairocana untuk bertemu dengan Dewa Yama dan masuk ke dalam neraka supaya tahu hukuman apa saja yang didapatkan manusia yang tidak menjalankan hidup sesuai dharma. Salah satunya ini tadi. Nah, ada yang digergaji, digergaji, terus dimasukkan ke dalam kuali berbentuk lembu dan direbus. Macam-macam hukum. Iya. Macam-macam manusia. Terus ada yang dihukum separuh tubuhnya berbentuk manusia, separuhnya kepalanya hewan. Nah, ini kan ada sapi, keledai dan sebagainya, kambing. Nah, itu. Selain ditunjukkan beberapa hukuman, nah ini juga hukuman, juga disebut diberikan kesempatan untuk masuk ke alam surgawi. Jadi apa sih ganjaran atau hasil yang diperbuat manusia ketika dia menjalankan kehidupan dengan baik? Oh iya, sesuai dengan dharma tadi Iya, ya. dharma. Nah ini ditunjukkan keindahan-keindahan surgawi. Ada yang ini termasuk pengiringnya ini, bahwa surga itu penuh dengan keindahan. Misalnya di sini gambarkan dengan para peraga yang memainkan alat musik. Nah ini kan ada seruling, ini semacam gitar, ini kalau sekarang gitar atau kecapi dan sebagainya. Dan di balik sana ada cerita kelanjutannya, itu sebenarnya di neraka itu juga dia mendapat kabar bahwa sebenarnya kakaknya Sang Purnawijaya, kakak dari Kunjarakarna itu juga akan mendapat hukuman karena perbuatannya di kehidupan yang telah dilalui. Itu akan dihukum di neraka, meskipun sekarang dia berada di surga, nanti dia akan dimasukkan ke neraka selama 100.000 tahun. Di neraka Gomuka tadi. Oh iya, berarti semua yang ada di sini saling bersangkutan ya? Saling berhubungan gitu. Saling berhubungan ya. Oh iya, ini kan banyak banget nih teman-teman yang kadang masih belum tahu ya Mas, cara membaca relief gitu. Kadang juga kita datang ke sebuah candi itu hanya untuk foto-foto, tapi tidak tahu artinya gitu ya. Tidak tahu ceritanya juga. Ternyata di balik sebuah candi dan juga relief ini banyak sekali cerita-cerita yang sangat menarik ya. Yang juga kita tuh belum pernah tahu gitu ya. Dan juga yang perlu teman-teman tahu adalah bahwa setiap candi itu memiliki relief yang juga memiliki cerita di balik itu ya Mas ya. Betul. Ada keunikan sendiri tiap candi itu. Kemudian dari beberapa cerita ini, termasuk tadi yang akan dihukum, tapi kemudian Sang Purnawijaya itu menebusnya dengan, kalau istilah Jawa itu apa ya? Tirakat. Jadi dia bersamadi dengan sungguh-sungguh. Jadi hukuman yang 100.000 tahun tadi bisa ditempuh dengan 9 hari. Oh, dengan melakukan apa? Meditasi yoga yang dengan perbuatan pikiran yang benar, pekerjaan yang benar, terus tingkah laku yang benar, dan kemudian macam-macam tindakan yang disyariatkan lah kalau istilahnya dalam ajaran Buddha. Karena ini kan bagian dari cerita Buddhis. Kemudian ada lagi selain di cerita Kunjarakarna, kemudian kita beralih panel, ini sudah beda cerita lagi. Oh, sudah beda cerita lagi. Ini tapi bagian, apakah saling berhubungan? Kalau berhubungan mungkin bisa iya, bisa tidak. Mungkin kalau dulu kan karena cerita ini sumbernya satu, kemudian ada penurunan atau modifikasi. Lah kalau yang ini tapi tetap masih masuk dalam bingkai agama Buddha. Nah, ini salah satunya adalah kisah Pancatantra. Lah meskipun ini misalnya ini hanya sepenggal potongan batu yang tapi ini juga relief kunci ini. Oh, relief ini kunci. Bagian dari kisah Pancatantra.
Nah, kisah Pancatantra itu adalah turunan cerita dari kisah Sang Buddha. Ketika beliau sebelum dilahirkan sebagai manusia kan juga pernah mengalami kehidupan dilahirkan sebagai hewan. Nah, salah satu bagian turunannya dari kisah Jataka itu, yang buku babonnya ada di Jataka, kemudian dilahirkan juga di Borobudur ada Jataka. Kemudian kalau di sini ada namanya Pancatantra. Kemudian turunannya lagi ada Kidung Tantri Kediri, ada Tantrika Mandaka, Hitopadesa dan sebagainya. Kalau di sini kita bisa lihat. Nah, ini kan sebenarnya seperti kisah fabel yang lazim diperkenalkan kepada kita waktu kita masih sekolah. Ini ada bangau. Oh, bangau ya, saya kira tadi ya. Ini kolam, ini ikan. Ini ceritanya ketika suatu danau pernah hampir kekeringan. Nah, ada beberapa ikan yang berdebat. Bagaimana kita akan menyelamatkan diri dari kematian? Salah satu ikan tetap bersikukuh bahwa kita harus tetap berada di kolam ini, karena kalau kita keluar pasti kita akan mati. Jadi hidup mati berada di tangan Tuhan. Tapi ada juga ikan yang dengan berusaha itu mencari aliran air menuju ke sungai yang segar. Kemudian ada lagi ketika para ikan itu berdebat, tiba-tiba muncul sang bangau. Sang bangau ini menawarkan bantuan, akan memindahkan ikan dari danau yang kering ke dalam danau yang lebih segar. Lah, semua ikan itu tertipu lah dengan perkataan manis sang bangau. Jadi akhirnya mereka percaya, tapi kemudian sayangnya beberapa ikan yang percaya malah dimakan. Iya. Itu kan sama seperti kisah-kisah yang kita lihat di film-film gitu. Itu menarik. Itu juga pengajaran bahwa sebenarnya kita jangan mudah untuk mempercayai ucapan orang lain. Gitu. Kemudian ada beberapa kisah lagi. Seperti di sini ada kisah kura-kura dan bangau juga. Kemudian ini singkat ceritanya, ketika itu kan kura-kura ingin terbang, melihat bangau ingin terbang tinggi. Kemudian sang bangau menawarkan, kamu bisa terbang asalkan kamu bisa menuruti kata-kataku. Kemudian sang bangau menawarkan, kamu jangan sampai melepas gigitan ini, menawarkan ranting lah, ranting. Ini kan ranting. Ranting kemudian digigit oleh kura-kura, kemudian dibawa terbang. Jadi akhirnya kura-kura bisa terbang tinggi. Namun kemudian karena mendengarkan lolongan anjing ini mengejek kura-kura. Kura-kura seperti begitu kok bisa terbang, aneh, lucu dan sebagainya. Kura-kura kan tersinggung. Jadi dia membuka mulutnya dan kemudian mengata-ngatai anjing. Namun naasnya kura-kura jatuh dan akhirnya menjadi santapan anjing. Ini juga pengajaran bagi kita semua bahwa ya itulah, kita harus berhati-hati menjaga pikiran, ucapan kita. Gitu. Itu sih kalau beberapa relief yang singkat cerita. Kalau ini Aridharma. Kemudian kalau sebelah atas sana, nah, ini partayatnya, atau ketika Arjuna itu sesudah, kan ada dalam, pernah kan Mbak lihat cerita Mahabharata? Iya. Itu kan ada bagian setelah Pandawa kalah taruhan dadu. Pandawa kalah taruhan dadu dengan Kurawa. Oh iya. Itu kan iya. diasingkan ke hutan. Oh iya. Dalam pengasingan ini sang Arjuna bertapa, kemudian ada sesosok raksasa yang mengacaukan kayangan. Tidak ada yang bisa melawannya, termasuk para dewa dan sebagainya. Jadi para dewa itu bersepakat untuk mencari manusia sakti yang memang bisa mengalahkan Asura ini. Ketika Arjuna diganggu, sedang bertapa, mereka diganggu. Arjuna diganggu dengan penjelmaan dari Betara Narada dan Betara Guru kalau dalam kisah pewayangan. Itu berwujud babi hutan dan sosok pemanah. Nah, itu kemudian diganggu. Kemudian di sini kan ada nanti relief pemanahan babi hutan. Oh ada. Nah, babi hutannya itu merusak hutan, mengganggu pertapaan sang Arjuna. Kemudian karena Arjuna terpanggil hatinya, dia bangkit dari tapaannya. Namun kemudian sang pemanah tadi berubah wujud menjadi dewa dan menunjukkan identitas aslinya lah, disuruh membantu kayangan. Jika ceritanya itu. Kemudian dihadiahi bidadari dan menikah dengan bidadari. Oh iya, Arjuna itu. Iya. Oh, karena telah berhasil itu siapa namanya? Suprapto.
Siapa? Suprobo. Oh, Bidadari juga. Bidadari juga. Karena kan Sang Asura itu tadi kan mau ke Kayangan karena merebut itu tadi, Sang Supraba itu tadi. Nah, Mas, dari semua cerita yang ada di relief ini itu tuh hanya cerita memang cerita kenyataannya seperti itu atau bagaimana, Mas? Ya, kalau dari beberapa cerita yang digambarkan dari relief candi pada umumnya itu adalah saduran dari naskah-naskah atau karya sastra. Namun eloknya dari beberapa sastra yang digambarkan dalam sini, leluhur kita masih memiliki kemampuan untuk memfilter ulang. Dalam artian kisah yang misalnya berlatar belakang dari India kan, misalnya kisah Mahabharata kan dari India. Ya, kemudian disadur di sini dan digambarkan di relief ini menjadi bentuk yang seakan-akan itu terjadi di Jawa. Oh, seakan-akan terjadi di Jawa. Itu kearifan lokal kita bahwa leluhur betul. kita itu sebenarnya sudah mampu menyaring sejak zaman dulu. Misalnya ini, kalau dalam cerita kan nggak ada bangunan-bangunan seperti ini. Nah, ini kalau dikaji dalam dunia arkeologis, ini sangat berguna. Bagaimana masyarakat Jawa dulu itu bertempat tinggal. Bentuk bangunnya bagaimana? Nah, ini kan seperti gapura. Oh iya, seperti itu. Ada balai-balai, ini seperti rumah. Nah, dari sini bisa digambarkan bahwa kehidupan masyarakat Jawa dulu meskipun berlatar belakang setting cerita yang dari luar, tapi bisa digambarkan diadopsi menjadi bentuk seperti ini. Misalnya ada tumbuhan palem, itu kan khas Jawa juga. Oh iya. Ada juga nanti yang di relief, ada yang gajah, berarti kan menunjukkan bahwa gajah itu pernah hidup di sini. Jadi yang digambarkan dalam relief, kalau dalam ilmu sosiologi sastra, bahwa ini kan termasuk sastra juga. Sastra itu bersifat mimesis atau tiruan zaman. Jadi yang ditampilkan di sini adalah tiruan dari apa yang dialami masyarakat pada saat itu. Gitu. Jadi sebenarnya cerita tersebut bukan memang terjadi di Jawa, cuman memang sudah difilter oleh disetting ulang. Oh, disetting ulang seperti itu. Oh ya, Mas, saya mau tanya ya. Ini kan tadi beberapa kita sudah melihat bangunan ini dan ada beberapa juga yang keropos, ada yang hilang juga. Itu memangnya ada yang berusaha untuk mencuri sesuatu yang ada di sini, begitu atau bagaimana ya, Mas? Iya, kalau dari beberapa sependek pengetahuan saya, dari beberapa pengalaman juga, ada beberapa bagian hilang dalam candi atau bangunan cagar budaya bisa disebabkan dua hal atau minimal tiga hal lah. Pertama karena kondisi alam, kemudian dirusak oleh yang sezaman, faktor dirusak yang sezaman, misalnya peperangan perebutan dua kerajaan, kemudian dirusak yang tidak sezaman, misalnya kondisi politik kita kan pernah kalut pada masalah itu, pernah ada yang beberapa hilang atau rusak begitu. Namun tidak menutup kemungkinan juga yang faktor ketiga terakhir ini ada juga yang dijual. Ada yang dijual. Beberapa ada yang ada. Oleh oknum ya? Ya, oknum. Nah, itu kan sangat disayangkan karena meskipun sepenggal relief ini nampaknya kurang berarti sih bagi masyarakat luas. Mungkin ya memang. Mungkin, tapi sebenarnya menyimpan suatu cerita, suatu kejadian masa lalu yang direkam oleh leluhur kita yang bisa berguna bagi perkembangan moral kita lah. Betul. Karena memang setiap bentuk ini juga memiliki arti ya, Mas. Dari cerita-cerita tadi seperti jangan berbohong, lalu harus menjaga perkataan, pikiran dan juga perbuatan kita tadi ya, karena beberapa menyimpan pesan moral masing-masing ya. Yang menarik juga dari Candi Jago ini adalah adanya sinkretisme atau perkawinan dua agama tadi yang saya sebutkan antara Siwa dan Buddha yang terlihat dari relief-relief yang digambarkan. Itu kan menunjukkan juga bahwa leluhur kita pada masa lalu itu sudah mampu meredam adanya konflik, karena pada masa-masa sebelumnya sering terjadi konflik keagamaan. Makanya pada masa Singosari, Mojopahit mulai disatukan, makanya muncul aliran Sewa Buddha, bahwa sebenarnya di sini tadi juga disebutkan ada gambaran ada dua dewa yang menggambarkan Dewa Siwa dan Sang Wairocana tadi. Dewa Siwa adalah lambang dari Hindu, sedangkan Wairocana adalah dari Buddha. Itu menunjukkan jika sebenarnya Siwa dan Buddha sama saja. Nah, ini kan yang disebutkan juga dalam Kakawin Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa. Tidak ada dharma yang mendua. Jadi sebenarnya sama semua itu. Makanya di sini coba disatukan. Nah, ini kan seperti cikal bakal kebinekaan bangsa kita. Di sini juga sudah ada dua agama yang disatukan, disinkretiskan. Itu cari reliefnya juga. Kemudian ya cukup menarik lah. Kalau Mbak lihat misalnya di sana, kenapa sih kok candi ini sepertinya rumpang?
atapnya. Oh iya, sepertinya biasanya kan memang ada atapnya gitu Iya, ya. Di ada sini kok atapnya. nggak ada, gimana Mas? Itu. Pertama bisa jadi karena kondisi alam tadi, Mbak. Kondisi alam tadi jadi sudah hancur, terkena hancur, bisa terkena gempa atau apa. Kemudian ada teori lagi yang menyebutkan jika penyusun atap Candi Jago ini adalah dari bahan organik. Misal kalau Mbak itu pernah ke Bali, kan Iya. ada Meru bertumpang di Oh, pura-pura iya, itu. Kemungkinan seperti itu. Jadi bahan organik, Merunya ditumpang gitu. Itu kemungkinan seperti ini menurut para ahli itu rekonstruksinya. Jadi memang bahan organik dan tidak tahan lama, cepat lapuk, terkena kondisi alam ya begitulah. Iya. Jadi ini yang tinggal kita lihat saat ini. Sementara begitu. Nah, tadi saya tertarik juga nih Mas sama patung yang di depan tadi. Oke. Nah, itu bisa dijelaskan ya nanti juga itu tentang apa dan tadi kayaknya ada sesuatu yang hilang juga Oh ya. iya, iya. Atau ini kepala raksasa ini. Mana kepala raksasa? Ini oh yang iya salah, ini. ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya dalam bangunan candi ada beberapa bagian penting. Misalnya ada kaki candi, ini kaki candi. Kemudian ada badan candi, Badan tubuh candi. candi, kemudian ada kepala candi. Kepala yang, candi. yang atas sendiri. Dan itu adalah simbol dari 3 tingkatan dunia yang ada. Kalau dalam filosofis Buddhis itu ada namanya Kama Dhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu. Oh iya ya, Rupa Dhatu. Kalau dalam filosofis Hindu itu ada namanya Burloka, Bwahloka, Swahloka. Alam tengah, alam bawah, alam tengah, alam atas. Kemudian kalau kepala raksasa ini, Nah, ini adalah Kala, sang Kala. ini. Kala. Kala ini biasanya berada di pintu ambang candi. Jadi ketika ada pintu, atasnya biasanya ini. Iya. Nah, ini adalah fungsinya selain sebagai penguat karena ini ada kuncinya juga sebagai salah satu teknik konstruksi bangunan. Fungsi lain dari kepala Kala ini adalah sebagai pengusir mara bahaya. Jadi makanya biasanya dipakai di ambang pintu. Oh iya, jadi taruh di paling depan ya Mas? Ya, paling pintu. Kalau di candi-candi biasanya juga ada gandengannya. Pasangannya biasanya ada makara. Kalau ini di ambang pintu, makara itu yang di bawah di kaki candi. Itu bentuknya seperti apa ya? Hewan mitologi setengah ikan setengah buaya gitu. Gitu. Jadi ini adalah salah satu bagian, tapi yang sempat terselamatkan. Namun sayangnya kalau dulu itu banyak sih sebenarnya arca. Gandengan dari arca yang sebelah sana juga, Amogapasa itu adalah perwujudan lain dari Sang Avalokiteswara, salah satu dari Panca Dhyani Buddha. Tapi Buddha yang aliran Tantra. Oh iya, ini nih. Ini Iya. juga salah satu yang saya tadi bertanya-tanya ya. Ini tuh sebenarnya apa? Ini dia punya banyak tangan ya Mas ya? Iya. Ini dewa berarti? Dewa. Nah, dewa. Dan tapi ini seperti ada yang hilang ya Mas ya Nah, di iya. sini. Nah, sebelum menginjak ke kisah dari arca ini, kemudian ini ada salah satu ciri yang menggambarkan jika arca itu dari masa siapa, dari masa Singhasari atau Majapahit, itu bisa dilihat dari hiasan yang ada di sebelah kanan kirinya. Sebelah kanan kiri. Sebagian besar ahli berpendapat jika rata-rata arca dari masa Singhasari itu selain dari pemahatannya halus, kemudian ada ciri lagi yaitu adanya terata yang keluar langsung dari bonggol. Ini kan langsung dari bonggol. Gitu Ya, ya. ini bunga terata ya. Padma. Kenapa kok dipilih Padma? Karena Padma itu sendiri adalah simbol kesucian dan simbol dari 3 dunia itu sendiri. Akarnya berada di tanah, batangnya berada di air, kemudian bunganya dan daunnya berada di udara. Itu ada simbol kesucian. Kemudian kalau dari masa Majapahit biasanya dari pot, Padma yang muncul dari pot. Kemudian kalau arca ini sendiri adalah bentuk ugra atau ugra itu apa ya? Bentuk lain atau bentuk kemarahan dari Avalokiteswara. Namanya arca Amogapasa. Ada juga yang bilang bahwa sebenarnya hilangnya ini ada dugaan pernah disambar petir, kemudian ada yang dicongkel memang. karena memang apa ya? Arca itu tidak bisa dipuja secara utuh energinya kalau ada bagian yang hilang. Itu mungkin salah satu bagian untuk menghilangkan energi itu. Oh gitu ya. Lalu Ya. ini di sebelahnya Itu ada sama apa? Kala, Kala itu sama kayak tadi sama ya? seperti tadi. Oh, Hanya iya. saja disatukan supaya apa ya? Mungkin nggak tercecer atau Kepala raksasa ya. Iya. Kala ini. Kala sendiri kan juga berarti waktu, sang waktu.
Jadi yang bisa menghalau segala mara bahaya adalah waktu itu sendiri. Tidak ada perubahan yang pasti kecuali perubahan itu dan waktu itu sendiri. Selain itu juga apa ya, kita harus bisa, kalau filosofinya lagi sih, memanage waktu, karena waktu itu sendiri yang akan membuat kehancuran bagi kita kalau kita tidak hati-hati. Oh ya Mas, mau tanya lagi ya, kan kalau misalkan kita tuh datang ke candi ya, Ya. dan tempat-tempat seperti ini, apakah ada izin khusus, maksudnya kita harus izin ke sini, maksudnya supaya menghormati Oh. dan juga menghargai bangunan ini seperti Ya. itu. Pertama itu izin kepada yang nampak dulu ya, Iya. misalnya kepada yang bapak-bapak penjaga atau perawat Oh, candi, itu jelas. Kemudian kalau secara mungkin tradisi Jawa itu gitu. ada namanya caos atur. Tahu Ad- atur. Ya, caos atur itu ada yang cukup menanggupan tangan, Gini. ada yang membakar dupa dan sebagainya. Kemudian kalau naik ke candi itu diusahakan kita melepas alas kaki. Oh, melepas alas Ya, kaki ya. Karena candi sendiri adalah bangunan suci, itu Mbak. Oh, begitu. Ya, Sebagai tadi- tempat beribadah oh, iya. juga. Tadinya saya pengen ke atas, cuman Enggak apa-apa, enggak masalah. jangan deh. Iya. Kemudian lagi ada yang menarik ini, Nah, salah ini satu nih. panel. Tadi juga sempat mengambil perhatian saya. Sebenarnya ini apa sih Mas? Ini Iya. masih banyak yang menebak-nebak juga. Nah, ini apa ya? Ada dua singa panil ya, seperti dua singa, tapi satu kepala. Nah ini juga menunjukkan ada beberapa yang menafsirkan atau menginterpretasikan jika ini adalah perwujudan dari dua kepemimpinan yang ada di Singosari. Karena pada waktu itu kan ada Sang Sri Wisnuwardana dan Sri Narasinghamurti. Jadi memimpin kerajaan dengan dua raja, tapi tidak pernah ada pertengkaran, tidak pernah ada perpecahan. Nah, ini mungkin bisa jadi simbolnya. Jadi ada dua singa satu kepala. Kemudian ada juga yang menafsirkan jika ini adalah sinkretisme antara dua agama besar, sama-sama singa kan, antara Siwa dan Buddha. Jadi sebenarnya sama semua, satu kepala karena tujuannya hanya satu, seperti Bhinneka Tunggal Ika tadi. Jadi ini cukup menarik kalau menurut saya ini. Nah, terus ini Mas, Nah, ini bentuk apa? ini adalah bagian dari candi, karena Candi Jago dulu itu pernah pada awal penemuannya itu sudah tidak teridentifikasi bentuknya. Jadi sudah seperti gundukan bukit, kemudian ditumbuhi pohon beringin besar, pohon besar gitu. Kemudian kan ada beberapa bagian yang lepas. Ya ini yang belum bisa teridentifikasi. Oh, berarti ini ya sisa-sisanya yang belum sempat diidentifikasi Ya. sehingga membuat sebuah candi Jago itu tadi ya. Ya. Kalau ini ambang pintu, Ambang pintu. ambang pintu. Ini tadi berarti harusnya bareng sama yang itu ya? Iya, bisa juga di atas. Kala. Iya, Oh, atasnya iya. kalah. Kala. Ini kan ambang pintu yang di bawah. Oh iya. Kalanya di Atasnya atas. kala. Oh gitu ya. Ya, jadi terima kasih Mas Adit atas waktunya Terima sudah kasih, sama-sama. bertanya-tanya tadi ya. Dan juga terima kasih atas informasinya. Ini sangat berguna banget buat teman-teman yang ada di rumah saat ini, untuk teman-teman pertukaran mahasiswa merdeka, karena ini kan kita temanya kebinekaan nih Mas Ya. ya. Dan kita mengangkat Candi Jago ini untuk diulas. Terima kasih banyak Mas Adit, sampai jumpa Sama-sama Mbak lagi. Kinanti. Salim dulu kayaknya Oke, ya. siap. Matur nuwun. Thank you.